Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan belajar mengenal lebih dalam tentang teks narasi. Tapi nanti kita akan memfokuskan kepada salah satu jenis teks narasi. Kita lihat apa ya teks narasi yang akan kita bahas lebih dalam nanti. Oke, nggak perlu ngebuang waktu. Jadi yang pertama, kita harus kenalan dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan teks narasi. Nah, ini dia. Teks narasi itu adalah karangan yang berbentuk kisah yang disusun secara kronologis sehingga menjadi rangkaian cerita yang lengkap. Jadi, teks narasi itu dibuat oleh seorang penulis yang di dalamnya tuh terdapat kronologi waktu sehingga susunan ceritanya itu lengkap. Nah, apa sih tujuan dibuatnya teks narasi itu? Yang pertama, tujuan teks narasi itu pasti untuk menghibur. Jadi digunakan untuk hiburan tapi versi tulisannya ya. Jadi bukan cuma film atau ke mall doang hiburan. Ternyata dalam bentuk tulisan-tulisan itu juga bisa dimasukkan ke jenis hiburan. Itu salah satunya teks narasi. Selanjutnya, memberi pengetahuan, ajaran, atau sebagai pendapat untuk mengubah perilaku. Nah, makanya di dalam teks narasi kalian pernah menemukan yang namanya amanat. Jadi, amanat itu digunakan untuk memberikan efek pembelajaran kepada pembaca. Gitu. Next, lanjut kita ke bentuknya. Kita kan udah kenalan nih sama yang namanya teks narasi, tujuannya juga. Nah, sekarang bentuknya. Bentuk teks narasi itu simple banget guys. Ada dua nih, fiksi dan non-fiksi, atau bisa disebut juga fiktif dan non-fiktif. Jadi fiksi itu kelompoknya ada ini nih, cerpen, novel, fabel, dongeng, cerita-cerita peri, atau hal-hal yang dianggap tidak dalam kenyataan begitu. Jadi pure karangan dari si penulisnya. Yang selanjutnya ada non-fiksi. Non-fiksi itu yang bersifatnya hiburan, motivasi, atau pembelajaran. Itu ada biografi dan autobiografi. Nah, ini nanti akan dibahas di bab yang berbeda ya guys. Nah, lanjut. Nah, tadi kan kita udah ngebahas tentang narasi nih. Nah, kita kali ini belajar difokuskan kepada cerpen sesuai dengan bab ketiga di kelas 9. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu ya, what's the meaning of cerpen? Ya, cerpen itu singkatannya pasti cerita pendek masuk ke jenis narasi yang fiksi. Nah, kenapa bisa disebut sebagai cerita pendek? Karena memang isi ceritanya itu singkat, padat, jelas, tidak bertele-tele seperti novel, bahkan bisa sekali baca udah selesai gitu. Dan biasanya menggunakan satu alur aja gitu. Paham ya guys? Kita lanjut ke yang selanjutnya. Ya, di sini kita bahas dulu ciri-ciri cerpen. Nah, yang pertama, jumlah karakter yang relatif sedikit. Jadi tokoh-tokohnya itu cuma dikit guys, nggak terlalu banyak dan kompleks seperti novel. Yang selanjutnya, menggunakan satu alur seperti yang di pengertian tadi. Jadi maksudnya alurnya itu tidak kompleks, bisa alur maju aja, alur mundur aja, dan jarang banget pakai alur campuran karena alur campuran itu cenderung kompleks. Yang ketiga, tidak mencerminkan semua kisah tokohnya. Jadi biasanya yang dibahas itu cuma sudut pandang dari tokoh utamanya aja gitu guys. Jadi bener-bener singkat, padat, jelas banget. Nah,
Materi yang selanjutnya nih ada unsur-unsur cerpen. Jadi unsur-unsur cerpen ini Teta gambarin pakai daun singkong yang jumlah daunnya itu ada 7. Jadi biar kalian mengingat-ingat dengan mudah nih unsur-unsur cerpen itu ada apa aja. Kita lihat satu persatu ya. Nah, jelas. Yang pertama itu ada tema, guys. Jadi pasti tema itu ada di unsur cerpen maupun novel. Yang kedua, tokoh. Nah, yang ketiga, penokohan. Yang keempat, alur. Yang kelima, latar. Yang keenam, sudut pandang atau point of view. Gelas atau yang terakhir, amanat. Nah, kita bahas satu persatu ketujuh unsur-unsur cerpen ini secara singkat aja ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh di kolom komentar. Ya, yang pertama kita bahas dulu tentang tema. Jadi kalian harus mengkonsepkan pikiran kalian bahwa tema itu bukan judul, tapi tema adalah ide atau gagasan dasar yang melatar belakangi keseluruhan cerita. Jadi bukan judul ya. Kalau misalnya judulnya tentang Kancil mencuri timun, nah itu judul bukan tema. Sedangkan temanya itu adalah kehidupan sosial atau pendidikan atau persahabatan, pertemanan. Jadi tema itu adalah ide yang mendasari tentang keseluruhan cerita pada cerpen itu. Ingat-ingat ya, tema dan judul itu berbeda. Lanjut. Nah, tokoh dan penokohan jadi digabungin aja karena tokoh itu sebenarnya cuma artis-artisnya aja yang dimasukkan ke dalam cerita. Itu misalnya Kancil dan Pak Tani, udah itu tokohnya hanya seperti itu aja. Sedangkan kalau penokohan itu lebih kompleks. Jadi penokohan itu maksudnya adalah watak atau sifat dari yang ada di dalam cerita itu. Nah, ada jenis-jenis watak nih. Yang pertama, protagonis. Jadi biasanya protagonis itu baik, sifatnya baik dan dia biasanya jadi tokoh utama. Terus antagonis itu biasanya yang jahat gitu, lawannya si protagonis. Terus tritagonis itu biasanya penengah antara antagonis dan protagonis. Yang terakhir ada figuran atau tokoh pendukung biar terlihat nyata gitu, nggak dibuat-buat ceritanya begitu guys. Lanjut ya. Iya. Apa nih? Nah, yang selanjutnya itu adalah alur. Jadi alur itu ada 3 ya guys. Alur maju, mundur, cantik. Oh, bukan cantik tapi campuran. Jadi alur maju itu biasanya alur yang terstruktur. Dari perkenalan, muncul masalah, puncak masalah. Nih, perkenalan, terus puncak masalah hingga muncul solusi dan masalah tadi itu selesai nih, penyelesaian konflik. Sedangkan alur mundur ini biasanya menggambarkan urutan cerita yang tidak urut atau acak. Nah, contohnya nih, penulis menceritakan konflik terlebih dahulu, setelah itu menengok kembali peristiwa yang menjadi penyebab konflik itu terjadi. Contohnya, kalian pernah kan nonton sinetron Azab. Nah, di sinetron itu tiba-tiba si tokoh utamanya meninggal, tapi dia flashback ke kenapa sih ceritanya dia bisa meninggal. Nah, kalau kayak gitu biasanya alur mundur yang dipakai guys. Terus yang ketiga ada alur campuran. Jadi terdiri dari gabungan antara alur maju dan alur mundur. Jadi ceritanya urut, terus tiba-tiba di tengah-tengah acak-acakan, terus urut lagi gitu.
Lanjut ya guys. Nah, selanjutnya ada latar. Jadi latar ini juga ada 3 guys. Ada waktu. Nah, waktu terjadinya tuh kapan? Pagi, siang, sore, tadi, sekarang, itu termasuk ke waktu. Terus suasana. Jadi suasananya ini suasana sedih, gembira, menyenangkan, terharu, atau duka. Jadi suasana itu yang berkaitan dengan emosi dan perasaan. Terus tempat. Nah, tempat terjadinya peristiwa itu di mana sih, atau tempat terjadinya cerita itu di mana gitu. Lanjut. Nah, sudut pandang atau point of view. Jadi sebenarnya sudut pandang ini adalah salah satu strategi yang digunakan pengarang untuk menyampaikan ceritanya biar lebih menarik. Jadi sudut pandang itu bisa orang pertama. Nih, orang pertama itu biasanya ditandai dengan kata aku atau saya di dalam cerpen. Terus sudut pandang orang kedua dan orang ketiga. Bahkan bisa ada sudut pandang orang yang serba tahu. Jadi biasanya orang serba tahu atau yang ada di luar cerita ini ditandai dengan kata dia, mereka, atau menyebutkan nama-nama yang ada di dalam cerpen tersebut. Nama-nama tokoh maksudnya. Gitu. Nah, ini sudut pandang atau point of view yang dimaksud di dalam cerpen atau yang ada di dalam novel. Next. Jadi selanjutnya atau yang terakhir dalam unsur cerita pendek adalah amanat. Nih, amanat atau moral value itu adalah pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Bisa berbentuk moral yang baik untuk ditiru atau moral yang tidak baik yang tidak untuk ditiru. Begitu guys. Jadi biasanya amanat ini bisa berbentuk secara tersirat ataupun tersurat. Bisa diomongin langsung sama si penulis atau kita harus memaknai dan menyimpulkannya terlebih dahulu. Begitu. Iya, thank you. Jadi itu dia pembelajaran hari ini mengenai tujuan, ciri-ciri, pengertian, bahkan unsur-unsur teks cerpen. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan atau hal-hal yang kurang jelas, boleh kalian tanya langsung di kolom komentar ya guys. Segitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan selalu sehat.